Kursinya. Oh iya. Apa mana? Oh iya. Gue nggak boleh gitu. Kita gara-gara gak ada yang jadinya. Cek. Remaja diundang untuk bangkit berdiri. Ini udah masuk, tapi tadi masuk ke ininya sih, itu bagus. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan, membawa segala perubahan yang telah kita lakukan untuk memulai ibadah kita pada minggu ini. Mari kita angkat satu pujian dan menyanyikan Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang
Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Teman-teman, kebajikan adalah hal-hal yang baik seharusnya diusahakan untuk dicapai dan diwujudkan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Memang tidak mudah bagi kita untuk mencapai kebajikan itu karena kita sebagai manusia cenderung melakukan berbagai kelemahan, kekurangan, dan dosa baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Oleh karena itu, kita harus mampu mengenali jenis-jenis kebajikan itu di dalam kehidupan kita, serta apakah kita sudah melakukan kebajikan itu dalam kehidupan kita. Diberi kesempatan kepada remaja untuk mengakui dosanya secara pribadi. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat selama 1 minggu, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Ya Tuhan, tuntunlah Roh Kudus-Mu supaya bisa menjadikan teladan hidup kami dan membawa kami ke dalam hidup yang benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Udah, hampir lah ya.
Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Baik adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, dengan senang hati pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi. Mungkin beda dengan yang minggu-minggu yang lalu. Hari ini kalau boleh Pak Puji lihat kira-kira yang ada di rumah yang ikut ibadah berapa ya kira-kira? Bisa lihat enggak ya? Ada 11 ya? 16. Puji Tuhan. Sekalipun adik-adik yang ada di rumah ibadah, jangan ibadahnya di tempat tidur. Ibadah tetap ibadah, sikap ibadah tetap ibadah. Jadi bukan saja yang ada di ruangan ini, tapi kalian yang ada di rumah tetap mengambil posisi ibadah. Karena semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan lebih dalam mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, dengan ucapan syukur kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk merenungkan firman-Mu. Mari tolong kami dan bahkan siapkan hati kami. Setiap adik-adik kami yang ada di rumah dan adik-adik kami yang ada di tempat ini, mari Engkau persiapkan kami semuanya Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tinggal dalam kehidupan kami dan bukan saja kami dengar. Kami mau belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, bibir hamba-Mu yang terbatas ini, perkataan hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah Engkau memakainya seturut kehendak-Mu. Hingga firman Allah itu tertanam dan bahkan boleh kami lakukannya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil di dalam Titus. Ya. Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-14. Lembaga Alkitab memberikan judul di sana, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ya, saya akan membacakan sementara kalian yang ada di rumah maupun yang di tempat ini bisa menyimaknya. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kasih karunia Allah
menyelamatkan semua orang, semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi yang supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah bagi setiap kita, bukan saja mendengar, tapi dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, dengan senang hati, walaupun mungkin kalau di ruangan ini adik-adik yang ada di rumah, di ruangan ini cuma ada 1, 2, 3, 4, ada 7. 7 aja itu semuanya yang ada di sana, yang tugas itu ya. Dengan 21 adik-adik yang ada di rumah, biarlah kita tetap merenungkan. Nah, tema kita pada pagi hari ini tentang apa? Tentang kebajikan. Nah, sekarang pertanyaannya yang mungkin bisa dijawab baik adik-adik yang di rumah maupun yang di sini. Kebajikan itu sama enggak dengan kebaikan? Sama enggak? Beda, iya. Nah, kalau kebajikan itu tidak terbatas. Ya, tidak terbatas kebajikan. Nah, kok dengan temanya kebajikan, kemudian bacaan kita pada pagi hari ini tentang kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Apa hubungannya itu ya? Nah, adik-adik, kebajikan dalam bahasa Inggrisnya tahu nggak kira-kira apa? Virtue, ya. Bacanya gitu ya Maria ya. Seperti itu, sepertinya kayak gitu ya. Nah, artinya ada hal-hal yang baik yang harus dilakukan, hal-hal yang baik yang harus dikerjakan, diusahakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bukan saja hari ini, saat kita beribadah, saat kita ada di rumah, bukan saja ya, tapi kita belajar untuk melakukan, diusahakan dilakukannya, diusahakan untuk dikerjakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa? Untuk mencapai sesuatu kehidupan hari lepas hari. Tujuan yang nyata dalam kehidupan kita. Nah itu, ya, itu kebajikan. Nah, adik-adik, kebajikan itu sendiri dalam aslinya di bahasa Yunani itu ada. Itu agak sedikit melenceng dengan kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia beda. Jauh. Kalau saya mendengar kalau di bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia ini yang asli ini, yang bahasa Indonesia dengan yang bahasa Yunani itu lebih, kalau di Yunani itu kalau bahasanya keras ya keras. Tapi kalau di bahasa Indonesia saya pernah mendengar itu sudah diperhalus. Sudah diperhalus ya. Nah, bahasa Yunaninya itu arete. Aneh ya, namanya arete. Ya. Yang artinya beda kan, kalau tadi kebajikan itu hal-hal yang baik yang harus dilakukan, tapi kalau arete itu artinya keutamaan, yang diutamakan. Yang diutamakan atau yang diunggulkan adik-adik. Beda kan, agak jauh, agak sedikit jauh ya. Kalau yang di di Indonesia tadi, kebajikan itu adalah hal yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan, ya, diusahakan seperti itu. Tapi kalau arete tadi keutamaan atau keunggulan. Ya.
Nah, yang kemudian dalam bahasa ini, yang dalam bahasa Indonesia, arete tadi lebih diperhalus tadi ya, yang Pak Puji bilang tadi lebih diperhalus, akhirnya ditemukan arti arete tadi adalah kebijakan, kebajikan. Kebajikan yang digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, intinya seperti itu ya, kebajikan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Itu intinya. Nah, kita mau belajar pada pagi hari ini. Ada banyak yang sudah kita baca dari ayat 11 sampai ayat 14 tadi tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Nah, adik-adik, namun sebagai makhluk Tuhan kita banyak kelemahan kalau kita baca ya. Kalau kita ngomong tentang hal kebajikan, kebajikan itu pernah saya diskusi dengan Pak Sam, kalau kebajikan itu tak terbatas gitu ya. Ya, tak terbatas, kalau kebaikan bisa poin-poinnya aja gitu ya. Nah, sebagai makhluk Tuhan itu mungkin susah untuk kita kerjakan. Susah untuk kita lakukan hal yang baik di mata Tuhan. Kadang kita melakukan untuk bukan saja kepada Tuhan, Tuhan yang berbentuk roh aja kita susah, apalagi ini dengan rekan-rekan aja susah, apalagi dengan Tuhan. Susah untuk dikerjakan, susah untuk diusahakan, susah untuk dilakukan. Nah, tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak buat kita untuk belajar dan belajar dan belajar terus. Tidak menutup kemungkinan sebagai manusia yang lemah, makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dosa, kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangannya, dan bahkan banyak dosa-dosa yang kita perbuat. Kalau kita ngomong dosa, bukan saja dosa yang bisa kita lihat setiap hari dengan sikap, perbuatan, dan seterusnya. Tetapi saya yakin dan saya percaya di antara kehidupan kita, di antara kita satu dengan yang lain tidak akan bisa melihat apa yang ada dalam pemikiran kita masing-masing. Contoh kecil, contoh ya. Nah, kalau pagi hari ini saya nggak bisa melihat adik-adik yang ada di rumah. Cuma Pak Puji hari ini, pagi ini yang bisa melihat dengan konsep itu ada Maria di sana ya. Nah, Pak Puji nggak bisa membaca, oh ada Pak Samuel, oh iya, Pak Samuel semangat banget itu ya. Nah, saya nggak bisa melihat apa yang sedang dipikirkan Maria. Maria itu sedang mikirkan apa saat ini nggak bisa dibaca. Ada 1 tambah 1 dan seterusnya, sedang apa nggak ngerti. Nah, apa yang ada dalam pergumulan Maria atau Pak Sam atau yang lainnya nggak ngerti. Tapi yang tahu hanya Tuhan. Nah, kadang pikiran-pikiran kita itu dimasuki dengan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang seperti saya katakan tadi, hal-hal yang di luar kebajikan tadi. Ya. Pemikiran-pemikiran yang dosa di mata Tuhan. Ya, saya katakan tadi, dosa yang melilit dalam kehidupan kita. Ya. Ya, yang melilit dalam kehidupan kadang masih kurang mampu. Ya. Kurang mampu untuk kita lakukan dalam perbuatan, sikap, dan bahkan dalam pikiran kita tadi yang saya sebutkan tadi. Susah Pak Puji untuk saya melakukannya hal yang baik di mata Tuhan. Tapi ajaran buat kita hari ini, kita belajar untuk melakukan hal-hal yang baik. Kebajikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan dianggap ringan ya. Mungkin adik-adik yang ada di tempat ini, aduh, Mbak sudah seperti kayak dulu aja Pak Sam, ibadahnya di rumah, terus nanti yang membawakan firman Tuhan di rumah enak-enak. Kalau di rumah kan, nah itu yang ada di rumah bisa makan snack, bisa minum, nah, pakai kaos. Wah, nah yang ada di rumah sekalipun dari sini tuh sampai baunya kelihatan ada yang belum mandi, saya yakin tuh. Enak di rumah, ya. Tapi kita mau belajar kebajikan dalam arti melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, itu penting.
Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini di dalam Titus 2 ayat 14 sampai 14 berbicara tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, yang mengajar kepada kita untuk rajin berbuat baik. Belajar rajin berbuat baik. Kalau Pak Puji ngomong belajar dan belajar, belum tentu kita tuh di mata Tuhan bisa menikmati untuk bisa dapat nilai dari Tuhan, nilai yang bagus belum tentu. Sama dengan kalian yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Ya. Saat kita belajar di sekolah, nggak mungkin. Ini kalau yang hadir pada pagi hari ini siapa aja ya? Siapa? Widya, terus apa lagi? Indi, biar di rumah tahu. Siapa lagi? Mul, Tasya, Indion ya. Dari sini nggak kelihatan, yang sampingnya Pak Sam sana. Bagus, tapi bener-bener bagus enggak dia? Ada Maria dan ada Peter. Wah. Saya itu kalau ingat Peter itu ingat ada selebritis yang ada di barat sana tuh, orangnya ganteng ya. Mantep ya. Nah, contoh Peter aja. Yang saya tahu Peter itu dari sejak SMP ya, orangnya kalem, nggak menyangka loh. Peter itu dari sejak SMP itu nggak main-main loh, juara umum loh. Bener itu yang saya tahu tuh. Karena Om Puji punya ponaan yang kenal dengan Peter itu. Saya pikir ini bener nggak sih Peter itu juara umum, orangnya itu Pak klenyek. Oh, tapi itu otaknya dipakai Tuhan yang luar biasa. Nah, dan yang lebih membanggakan lagi, SMP-nya di SMP Cigombong ya Peter ya. Nah, di sana saingannya banyak dan orang Kristennya itu bisa dihitung dengan jari ya Peter ya. Nah, tapi bagaimana Tuhan pilih itu? Kita melincang dulu dari hal kebajikan tadi. Tapi Tuhan memakai Peter luar biasa. Sekalipun Peter juara umum, tapi saya yakin sekali-kali Peter kalau ulangan atau apa terus tiap hari dapat nilainya 10 terus. Enggak tuh, jujur itu enggak mungkin. Enggak mungkin setiap hari, wah saya itu baik di mata Tuhan, enggak. Namanya belajar berbuat baik di mata Tuhan, kadang kita tersandung. Baik melalui ucapan kita atau dalam pikiran kita di mata Tuhan. Nah, gambaran kita pada pagi hari ini dalam Titus 2 ayat 11 ayat 14 itu menggambarkan ya tentang bagaimana kita berbuat kebajikan. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Karena minggu lalu Pak Puji membawakan renungan firman ada di kelas Immanuel. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, minggu lalu yang datang siapa? Baik yang di rumah atau yang kalian yang ada di ruangan ini. Hadir? Temanya tentang apa ya? Ayo kunoto. Ya? Doa memantapkan niat. Gitu. Doa memantapkan niat ya. Tentang orang Farisi ya. Bukan ya? Dan pemungut cukai bukan? Ya kan? Nah, memantapkan niat kemarin itu dikisahkan bagaimana orang Farisi itu dia berdoanya di tengah-tengah orang banyak, Tuhan, dengan sombongnya. Enggak kayak Pak Sam orangnya rendah hati dia. Nah, kalau orang Farisi tadi berdoanya di pasar, oh ya Tuhan, saya orangnya baik, enggak seperti Mul, gitu ya, enggak seperti yang lainnya. Dengan sombongnya, saya selalu memberikan persembahan 1 juta setiap minggu. Wes, saya setiap minggu berpuasa.
Saya nggak pernah berbuat dosa. Dan di dalam ruangan itu ada satu lagi yang duduknya paling ujung. Pemungut cukai. Dan Tuhan, saya tidak seperti pemungut cukai yang ada di sana. Wah, ya. Dia selalu mengambil pajak orang lain, memungut pajak orang lain. Dia itu berbuat dosa. Saya nggak seperti orang itu, Tuhan, dengan sombongnya. Dan bla 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 bla. Kita mengupas sedikit ya dengan hal tadi. Nanti ada sangkut pautnya tentang hal kebajikan. Tetapi yang ada di pojok sana, ya dia nggak mau dan bahkan dia nggak berani itu maju ke depan, beribadah maju ke depan. Kenapa? Karena dia menyadari dalam dirinya itu nggak layak. Pernah ya kita merasa, aduh Tuhan, aku kalau mau beribadah jangankan untuk berdoa. Kalau Maria bilang, kamu berdoa dong. Jangan saya dong yang berdoa. Sering kan ya? Saya banyak. Saya nggak bisa menyusun kata-katanya bagus kayak Pak Sam gitu ya. Doanya mantap gitu ya. Nggak bisa. Pertama. Terus yang kedua, saya grogi. Sama dengan pemungut cukai tadi. Saya nggak layak untuk beribadah. Dan bahkan dia menutup mukanya, dia merendahkan, dan Tuhan, aku ini pokoknya kalau secara manusia, kalau saya mati itu pasti masuk neraka karena saya berbuat jahat. Saya pernah berbuat dosa di mata Tuhan. Tapi apa yang dilihat oleh Tuhan? Justru orang yang mau mengaku dirinya dosa di mata Tuhan, itu yang dihargai oleh Tuhan. Itu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang ditolong oleh Tuhan. Pelajaran hari ini, melakukan yang baik, baik melalui perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, itu yang diajarkan oleh Tuhan. Seperti tadi ayatnya yang ke-11 ya, Titus 2 ayat 14, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia. Kita diselamatkan oleh Tuhan, itu jaminan loh. Jaminan yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita mau percaya kepada Tuhan. Itu ya, keselamatan itu kepada manusia yang mau percaya kepada Dia. Itu nyata, enggak bayang-bayang, enggak semu, dikatakan di ayat 11 ini. Bagi setiap kita yang percaya. Tapi kalau yang di seberang sana belum tentu. Kalau di seberang sana mungkin masih mudah-mudahan saya bisa masuk surga. Tapi bagi kita pasti selamat. Ini jaminan ayat 11. Nah, yang ayatnya ke-12, ia mendidik. Mendidik itu sama dengan mengajar ya. Mendidik kita, mengajar kita supaya kita tuh meninggalkan kefasikan. Nah, ini pertanyaan. Ini bisik-bisik Pak Sam. Kefasikan itu apa sih Pak Sam? Nah, ada yang pernah PRT, pernah dijawab di PRT, pernah ya Pak Sam ya? Pernah itu. Fasik itu apa? Fasik itu cuma ngomong doang. Ini kalau bahasa kerennya omdo. Ya omdo bener ya? Omdo. Nah, cuma ngomong doang tapi sikap perbuatannya nol. Itu fasik. Jadi pinter ngomong bla bla bla, tapi sikapnya itu di mata Tuhan nggak ada. Itu fasik. Bener gitu ya Pak Sam ya? Nah, itu fasiknya. Ayatnya tadi meninggalkan kefasikan, meninggalkan omong kosong, omdo doang. Dan keinginan-keinginan duniawi. Keinginan-keinginan duniawi itu begini. Pak Sam itu kalau nggak salah kemarin atau kapan itu pernah berbicara hal tentang puasa. Kalau nggak salah itu di sesar. Nah, tentang puasa. Puasa itu macam-macam. Kalau puasa di seberang sana kan menahan lapar, minum dan seterusnya ya. Nah, indah kemarin itu dijelaskan sama Pak Sam tentang hal puasa itu banyak. Keinginan-keinginan daging. Contoh ya, dalam arti ayatnya yang ke-12 tentang hal keinginan-keinginan duniawi, hal puasa tadi,
Oh iya, kalau saya itu setiap hari kalau enggak main game, itu tangan saya gatel. Ya. Atau apalagi kira-kira ya? Selain main game apalagi Maria ya? Konten terus apa lagi? Gitu ya ya. Ya. Nah, itu macam-macam kalau anak adik-adik remaja mungkin lebih tahu karena Pak Puji gaptek ya. Nah, ya. Nah, itu kalau nggak main game sehari itu rasanya gatal dan seterusnya. Nah, itu pelajaran yang disampaikan sama Pak Sam tentang puasa tadi. Bisa nggak puasa seperti itu? Bisa. Saya berjanji, saya berkeinginan untuk selama 10 hari saya tidak akan main game dulu. Itu bisa dikatakan puasa enggak? Bisa Pak Sam ya? Bisa. Tuh. Jadi meninggalkan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan kita yang setiap hari kita lakukan. Menahan diri dalam arti ya, menahan diri. Nah, seterusnya dikatakan supaya kita hidup bijaksana. Ini indah loh. Supaya hidup kita itu hidup bijaksana. Hidup yang berkenan di mata Tuhan. Ya. Bijaksana, adil, dan yang satu lagi beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, intinya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti tema kita untuk tentang hal kebajikan tadi. Ya. Nah, hari ini, pelajaran hari ini membawa buat kita, ya, mengajar kepada kita ada perubahan dalam hidup kita. Ya. Dulunya saya itu susah untuk melakukan hal kebajikan. Susah. Tapi mulai minggu ini tanggal 20 Februari ini, saya mau belajar Tuhan. Hal-hal yang terkecil sekalipun saya mau belajar dulu. Nah, keinginan kita kalau saya belajar sama Tuhan, Tuhan tolong buat saya, kuatkan saya, itu penting buat kita. Nah, adik-adik, hari ini yang pertama kita diajak untuk pertama, bijaksana dikatakan tadi. Ya, ayatnya yang ke-12 ya. Bijaksana, ada adil, dan yang satu lagi apa tadi? Hidup selalu beribadah. 3 ya, diingat-ingat. Kalau besok ditanyain ya, kita belajar untuk pertama bijaksana. Kedua tentang adil. Terus yang ketiga tentang hidup selalu beribadah. Bijaksana itu apa sih? Bijaksana itu bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri dan tidak dikuasai keinginan-keinginan yang tidak pada tempatnya. Itu bijaksana. Mengutamakan apa yang benar, mengutamakan apa dulu yang benar di mata Tuhan. Nah, contoh. Saya itu perlu mapel, mata pelajaran yang ini nilainya bagus. Saya butuh buku, tapi di situ juga HP saya rusak. 2 keinginan kan? HP saya rusak, tapi di situ saya butuh buku mata pelajaran yang harus saya beli. 2 perkara. Kira-kira keinginan saya itu mengganti HP. Tapi di situ ada buku yang harus dibeli. Seseorang yang bijaksana, dia akan meninggalkan HP-nya, nggak apa-apa. Saya nggak akan memakai HP dulu walaupun HP saya rusak. Saya akan mengutamakan dulu buku pelajaran ini. Itu namanya bijaksana. Jangan kebalik, wah masa bodoh deh. Yang penting saya bisa main game, HP rusak, HP dulu yang diutamakan. Nah itu namanya bukan bijaksana. Kemudian adil. Adil itu memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Apa yang menjadi haknya bagi orang lain.
Jadi kalau seandainya ini ya di remaja itu dibagikan kue. Wah ini ada karena Maria itu dekat sama mul. Wah ini kuenya mul tak kasih 2. Terus yang lainnya kasih setengah-setengah aja. Itu namanya bukan adil itu. Ya. Kalau satu-satu merata semuanya. Nah gitu ya. Nah itu contoh kecil. Kalau diibaratkan, kalau Pak Puji paparkan tentang adil, adik-adik semuanya sudah tahu deh. Contoh-contoh tentang adil itu apa. Dan yang terakhir tentang hal bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan, itu yang utama. Dari semuanya, yang sudah step by step tadi, bijaksana, ada adil, yang terakhir bagaimana kita beribadah. Bukan saja kebaktian. Ibadah itu bukan saja kebaktian loh. Ya. Bisa enggak kita kira-kira ibadah itu dikatakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa. Dalam hidup kita, oh saya pada waktu ada di sekolah, sikap kita di mata Tuhan menjadi berkat bagi yang lain orang. Perkataan kita bisa memberikan semangat kepada orang lain. Itu salah satunya bagaimana kita beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan saja kebaktian tetapi terlebih menghormati Tuhan. Menghargai Tuhan dengan melakukan sebagaimana firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia dan seterusnya. Jangan membenci, jangan berbuat kejahatan dengan kejahatan dan seterusnya. Nah itu ibadah, beribadah. Nah seperti yang Pak Puji garis bawahi tadi, tentang hal kebajikan. Ya, kemarin pada waktu persiapan GSM, Pak Sa mengutarakan tentang hal ini, ada hal ini. Ya, Pak Puji masih ingat sekali ya. Pak Sa mengutarakan bagaimana kebajikan itu sifatnya tidak terbatas. Mengapa? Ya. Nah sekarang pertanyaannya begini. Di sekolah ada mapel agama enggak? Ada enggak? Nah sekarang kalau ada mapel agama, kok agama itu jadi mapel? Kenapa sih Kak? Pasti ada mapel agama? Jawabnya gimana? Pertanyaan itu. Nah, satu hal begini. Sekalipun saya salut dengan Peter. Ya. Sekarang contohnya Peter terus ya. Karena saya suka pribadi seorang Peter itu. Ya. Gini ya. Sekalipun kamu pinter ya. Pinter tapi kalau kamu nggak rajin, kamu nggak taat kepada Tuhan, semuanya akan jadi sia-sia. Bener nggak Peter? Itu tulus loh. Nah saya salut. Semua yang ada dalam kehidupan kita, itu pemberian Tuhan. Dikatakan tadi anugerah yang Tuhan berikan. Nah semua kita kembalikan kepada Tuhan. Peter pun menyadari, kalaupun saya pinter, itu bukan karena saya. Itu anugerah Tuhan berikan kepada saya. Makanya saya suka. Peter makanya setia, rajin beribadah dan seterusnya tadi. Bijaksana, adil dan beribadah. Dan seterusnya. Nah makanya di sekolah diberikan mata pelajaran agama dan budi pekerti. Kalau dulu itu ada namanya budi pekerti. Supaya setiap siswa memahami bahwa dalam kehidupan kita tidak cukup pinter. Ya. Bentar ya, maaf. Tapi harus menaruh kebaikan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah adik-adik remaja, hari ini lewat renungan kita pada pagi hari ini lewat Titus 2 ayat 14, Pak Puji nggak akan panjang lebarkan, mengajak kepada kita untuk memperbarui hidup kita. Dengan meninggalkan sifat yang lama, ya, meninggalkan sifat yang lama yang buruk untuk diperbarui
untuk diperbarui oleh Tuhan. Nah intinya biarlah kebajikan ini kita belajar untuk melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saat teduh bagi kita semuanya. Rekan-rekan remaja saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Baik adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, kita mau masuk di dalam doa syafaat. Ada nggak pokok-pokok doa yang akan kita doakan untuk pada pagi hari ini? Pokok doa selain kita yang ada di dalam ini, ada keluarga, ada bangsa dan negara, ada penggalakan vaksin, ya vaksin yang ketiga ya, vaksin booster kalau nggak salah ya, vaksin booster ya. Kita akan berdoa untuk orang tua kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang sudah lama undur, enggak mengikuti ibadah, ya. Terus ada yang yang sedang sakit, ya. Tidak akan sebutkan satu persatu. Di sana ada yang kalau nggak salah ada Kesia, Miracle gitu ya. Terus ada lagi nggak kira-kira ya? 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 Oh ya, ya. Kita akan berdoa juga untuk ujian praktek bagi kelas 12 ya. Nah, selain itu masih ada lagi? Ya? Tryout ya. Ya, kita akan berdoa untuk rekan-rekan kita yang tryout ya. Keluarganya Sinta. Oh ya, keluarga Sinta yang opungnya meninggal ya. Iya. Ya, kita akan berdoa untuk keluarganya Sinta yang kalau nggak salah besok pemakamannya, ya. Ya. Itu aja. Ya, mari adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih kesempatan yang indah yang Allah berikan kepada kami untuk kami belajar melakukan firman-Mu saat kami mendengar pada saat ini apa yang disampaikan firman Tuhan lewat Pak Puji, ajarkan kepada kami untuk kami dimampukan melakukan hal-hal yang kebajikan yang Tuhan berikan melalui bijaksana, adil, dan dimampukan untuk melakukan beribadah kepada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kadang kami menyadari, kadang kami tidak mampu melakukannya. Karena kelemahan-kelemahan tubuh kami melakukan yang di luar daripada kehendak-Mu Tuhan. Pagi hari ini lewat doa syafaat kami mau berdoa. Bagi keluarga Sinta yang saat kemarin opungnya meninggal, mari Engkau menolong keluarga ini. Keluarga besar Sinta Tuhan, berikan kekuatan, berikan penghiburan atasnya. Semuanya biarlah rencana-Mu yang terindah bagi keluarga Sinta ini Tuhan. Seterusnya kami serahkan seutuhnya. Keluarga Sinta kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Mari Engkau memberikan kekuatan terus untuk menumbuhkan iman percayanya kepadamu.
Tuhan, buat adik-adik kami yang saat ini sedang sakit, seperti Miracle, Kesia, atau yang lain yang tidak mampu. Hamba-Mu sebutkan, mari Engkau menghampiri mereka, Engkau menolong mereka, menjamah mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Hingga untuk kemudian hari bisa beraktivitas kembali. Segalanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing, orang tua kami, pergumulan keluarga kami Tuhan. Mari Engkau menghampiri, memberkati kedua orang tua kami, memberkati keluarga kami masing-masing Tuhan. Baik orang tua kami, kakak dan adik-adik kami, Engkau memberkati Tuhan. Engkau menyertai di situasi pandemi pada saat ini Tuhan. Yang sedang melanda bangsa dan negara kami. Untuk pemerintahan kami yang sedang bergencar melakukan vaksin, booster Tuhan, Engkau tolong. Para dokter, para medis yang lainnya memberikan kekuatan atasnya. Pemerintahan yang saat ini dari Bapak Presiden sampai aparat terendah sekalipun Tuhan, mari Engkau memberikan kebijakan bagi mereka. Tuhan, terima kasih karena Engkau lah Allah yang terlalu baik bagi kami semuanya. Memberkati kami semuanya Tuhan. Tuhan, Engkau tolong untuk adik-adik kami yang akan ujian praktek kelas 12, berikan hikmat atasnya Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan untuk yang lainnya yang tidak mampu hamba-Mu sebutkan satu persatu. Mari Tuhan Engkau tolong. Adik-adik kami yang sudah lama gak ikut beribadah karena masalah yang ada, karena suatu pergaulan, mari Engkau menjangkau di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seutuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Inilah sembahyang kami, inilah doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan dan memberikan dengan sepenuh hati. Nas persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang menderita dengan sukacita. Bagi teman-teman yang beribadah di rumah, persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan ke penatua pendamping tiap wilayah. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita angkat satu pujian PKJ 147. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan. Harapan nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Engkau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Allah ya Bapa yang Maha Pengasih, baru saja kami memberikan persembahan kami. Ya Tuhan, kiranya persembahan kami ini bisa berkenan di hadapan-Mu.
dan berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pada minggu hari ini kita belajar bahwa kita harus melakukan kebajikan itu di dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, marilah kita menyanyikan Tuhan Mengutus Kita. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Teduh untuk kita semua. Dipersilakan Warta Loin. Shalom, selamat pagi Koram, Warta Lisan pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, metode pengumpulan persembahan sehubungan dengan pandemi virus corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah, Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara yang pertama transfer ke rekening milik GKI Cicurug atas nama Brata Wiwari atau Krisdiana Ginanti. Dititipkan
kepada panatua pendamping wilayah masing-masing dan dikirimkan ke gereja, dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke kantor gereja. Amplop dapat memakai amplop biasa dan dilem. Untuk minggu depan yang jadi WL-nya Peter, wartanya Winson. Jangan lupa teman-teman Quorum untuk mengingatkan teman-teman yang undur. Untuk petugas hari ini, terima kasih. Tuhan memberkati pelayanannya. Makasih Loin. Ada tambahan nggak? Ada dong. Tes, oke. Suara masuk ya? Mic udah dinyalain, oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Petugas hari ini yang di belakang, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikut ibadah online kita di rumah. Untuk tambahannya di masa prapaskah nanti mungkin kan kita masih ibadah online sampai minggu depan ya. Jadi untuk aksi puasa Paskah itu mau dibarengin sama ini, aduh apa sih namanya? Sama gerakan GM3. GM3 itu apa? Itu gerakan menabung 3.000 sama kayak pas kita Advent kemarin. Jadi kita nabung tiap hari, kita nabung 3.000. Tapi bedanya ini itu kalau nggak salah sampai 6 minggu ya kalau nggak salah. Karena kan masa prapaskah itu kalau nggak salah ada 6 minggu kalau nggak salah gue dengar. Jadi kalian bakal nabung 3.000 itu selama 3 minggu selama 6 minggu itu. Itu diisi setiap harinya 3.000 dan bakal dibarengin sama aksi puasa Paskah. Dan perhitungan kita itu kita bakal mulai gerakan GM3, kita bakal mulai GM3 ini di minggu, harusnya sih minggu pertama Maret ya, karena Rabu Abu kan startnya di Maret, di awal Maret minggu pertama. Jadi perkiraan kita minggu pertama itu udah bagi celengan dan teman-teman udah bisa mulai ngisi. Jadi pas kita minggu pertama bagi, kan kita start di hari Rabu, tapi kita baru bagi celengan di hari Minggu, berarti kita di hari Minggu itu nanti kalian udah isi sekitar berapa ya? Rabu ke Minggu berapa? Tiga kali berapa sih? 3 kali berapa dari Rabu ke Minggu? 3 kali 5 berarti Minggu itu udah ada 15.000 yang kekumpul, sekitar 15.000 udah kekumpul. Ya, pokoknya sekitar gitu ya 12 sampai 15, pokoknya udah ini ya, udah ada di hari Minggu langsung masuk. Kayak gitu sih. Dan untuk pembagian celengannya, dan untuk pembagian celengannya mungkin nanti kita pikirin lagi karena minggu depan kita masih online lagi. Tapi untuk teman-teman petugasnya diharapkan sih datang ya harusnya. Soalnya kan kita tetap jalan kayak di belakang tetap ada tim anak-anak broadcast yang kemarin sudah dipilih dan dijadwalin untuk tugasnya. Jadi harap datang. Dan kalau bisa teman-teman yang minggunya tugas, hari Sabtu juga datang. Karena ada yang harus dijelasin lagi kan. Jadi supaya kalian di hari Minggunya lebih prepare lagi gitu. Dan hari Minggunya juga sih diharapkan datang pagi. Jadi kita bisa siap-siap lebih awal untuk ibadahnya. Kayak gitu sih mungkin untuk jadi minggu depan kita masih online ya teman-teman. Untuk minggu pertama Maret kita infoin lagi nanti setelah kondisinya lebih baik lagi. Dan mungkin kayak gitu aja dulu tambahannya. Ada pertanyaan kah soal GM3? Celengannya dibagiin, sebenarnya kita tadinya mau start akhir Februari ini minggu keempat, tapi ternyata kan kita masih online, jadi mungkin dibagiinnya itu minggu pertama Maret, dan untuk pembagiannya sendiri nanti kita pikirin lagi, mungkin nanti kita titipin ke majelis pendamping atau kayak kita kirim ke rumahnya masing-masing gitu sih, mungkin kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Aman ya semua. Oke, teman-teman yang online udah boleh leave ya. Makasih semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.